Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, video ini saya buatkan untuk khusus dosen kampus Teknik SPB Majalengka, yaitu untuk pembahasan di menu e-learning atau pengiriman tugas atau memberikan tugas kepada mahasiswa, terus menginputkan materi belajar. Ini bisa di sistem e-learning yang sudah ada di STIK SPB Majalengka. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita mulai. Silakan Bapak Ibu login dulu sesuai akun masing-masing. Jika sudah login, ini kebetulan untuk akun saya belum ditambah-tambah profilnya. Silakan klik menu e-learning di sebelah kiri kalau di laptop. Kalau di HP ada icon strip 3, ini untuk menu responsifnya. Klik, kita pembahasan ke materi dulu, biar sekalian untuk pembahasannya. Materi pembelajaran kita bisa input di menu e-learning, terus pilih submenunya di materi. Nah, di sini masih kosong. Di sini kita bisa mulai untuk menambah baru ya. Untuk menambah baru di sini kita bisa klik baru. Nah, di sini kita bisa mengisinya. Misalkan nama materi, misalkan pertemuan pertama atau silabus. Nah, deskripsinya, misalkan deskripsi di sini. Silakan isi deskripsinya, misalkan perkenalan, terus dan lain-lain, pokoknya sesuai biasa Bapak Ibu untuk pengisian silabus atau yang materi lainnya. Nah, di sini kan ada deskripsi atau detail materi, bisa di sini. Terus selanjutnya untuk mengupload materi, silahkan Bapak Ibu. Nah, di bawah ini ada dokumen ya, di sini. Kalau Bapak Ibu ada referensi dari video YouTube atau video ya, link video lah atau YouTube, silahkan Bapak Ibu copy linknya, terus cantumkan di sini. Nanti mahasiswa bisa melihat video di halaman materinya. Misalkan kita punya video tugas, silahkan dibuatkan materi atau silahkan dirangkum dari video tersebut. Nah, isikan videonya di sini. Kalau berbentuk dokumen, karena ini silabus, biasanya dokumen atau apalah. Kalau nanti pertemuan pertama, pertemuan kedua, nah di sini buat dulu, klik dokumen, cari, misalkan saya sebagai contoh itu bisa PDF, nah bisa PPT ya, bisa Word. Saya coba yang ini aja dah, bebas lah, contoh dulu ya, PDF. Nah, link YouTube bisa dikosongkan saja. Terus jika sudah masuk dokumennya, kita klik simpan. Nah, nanti di sini ada nama silabus. Kalau ada materi lagi, ini bukan pertemuan sih ya. Jadi materi yang Bapak Ibu sampaikan di kelas itu berapa materi, misalkan ada 1 2 3. Untuk misalkan mengajarnya di beberapa kelas, berarti Bapak Ibu silakan masukkan materinya di sini. Kalau misalkan ada lagi, nah silakan masukkan di sini. Oke, kalau di e-learning sudah ya, di daftar materi sudah, hanya ini aja, hanya menginputkan materi. Pokoknya materi yang Bapak Ibu ajarkan kepada mahasiswa, inputkan di bahan ajar. Terus selanjutnya kelas belajar ya. Kelas belajar itu pokoknya masih di menu e-learning. Klik atau pilih kelas belajar.
Nah, di sini sebagai contoh, nanti sudah ada kelas Subang ya. Sebagai contoh, misalkan Bapak Ibu akan mengirimkan tugas dan atau harus dikirimkan ulang oleh mahasiswa dalam waktu tertentu. Nah, Bapak Ibu bisa buatkan di daftar kelas belajar, atau nanti dibuatkan dulu daftar kelas belajar, baru nanti dibuatkan tugasnya. Oke, contoh, klik baru, nama kelasnya misalkan untuk sebagai contoh, nama kelasnya S1 Farmasi, S1 Farmasi tingkat 3. Ini sebagai contoh karena belum ada dan ini tidak akan mengganggu untuk tes tingkat 3. Nah, kalau di pilihan di sini berarti hanya ada 3 ya. Contohnya keperawatan anak misalkan. Terus kalau sudah, simpan. Nah, selamat, kelas belajar sudah ditambahkan. Sampai di sini itu nanti akan muncul seperti kelas ujian untuk UAS atau UTS. Nah, di sini ada nama kelasnya, mata kuliah atau deskripsinya di sini. Berarti kalau misalkan untuk beberapa kelas nanti akan muncul di sini juga. Sama halnya untuk di ujian kayak gitu, kelas ujian ada beberapa. Jika sudah ini, kita bisa melihatnya. Nah, di sini kan ada tuh pengumuman topik 1, topik 2. Nah, kita back aja dulu. Nah, di sini Bapak Ibu kalau misalkan mau merubahnya gampang, tinggal di ini ke icon pensil ini. Kalau untuk mau melanjutkan membuat tugas atau mengisi materi di kelas itu, bisa diklik kode atau klik tanda panah ini, atau klik kode aja lah. Kalau tidak ada klik detail, bisa klik detail, klik kodenya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita bisa melihat di atas kode kelasnya, nama kelas, mata kuliah ya, yang gitu. Nah, ini ada pengumuman, ada topik 1, topik 2. Ini bisa diganti atau bisa dihapus. Misalkan ini pengumuman ini kita ubah untuk silabus atau apalah ya keterangannya. Di sininya silabus misalkan, atau detail deskripsinya supaya. Kalau sudah, simpan. Nah, terus ini topik 1 misalkan kita ubah menjadi pertemuan pertama, pertemuan ke-1. Nah, di sini silakan isi detailnya. Ini kan pertemuan ke-1, perkenalan dan lain-lain. Ini harus diisi. Kalau sudah, simpan. Nah, begitupun selanjutnya, misalkan ada pertemuan ke-1, ini tinggal dirubah. Pertemuan kedua, ketiga, keempat. Nah, ini tinggal dirubah. Kalau misalkan mau nambah, ini tinggal kita tambah topik. Ini misalkan praktek untuk apa ya, materi misalkan. Nah, materi tambahan. Nah, untuk deskripsi ini silakan menyesuaikan aja Bu ya. Yang penting diisi untuk keterangan ke mahasiswa. Ya, sudah, simpan. Nah, nanti akan muncul di sini materi tambahan. Jika sudah, ini bentar dulu, jangan dulu ke tugas.
ini untuk silabus, misalkan kan ini harus ada materinya, ada apa, dokumennya. Terus pertemuan ke-1 juga misalkan ada materinya. Nah, ini di sini Bapak Ibu tinggal klik detailnya. Misalkan kita silabus. Klik detail, terus lampirkan materi di sini. Nah, materinya karena tadi saya hanya membuat satu untuk silabus, berarti tinggal pilih materinya, lampirkan. Di sini ada keterangan lampirkan. Materi belajar berhasil dimasukkan. Kalau sudah berarti selesai. Nah, di sini kan ada muncul nih silabus. Jadi mahasiswa itu nanti bisa melihat dokumennya di sini. Kalau misalkan ada 2 materi di silabusnya atau ada 2 dokumen, silakan lampirkan lagi. Tapi dengan keterangan sudah diinputkan di materi ajar. Ya. Kalau tidak, karena ini hanya membuat satu, berarti hanya satu. Kalau sudah, kembali. Nah, sama untuk pertemuan ke-1 juga, untuk melampirkan dokumennya, klik detail, lampirkan materi. Nah, kalau ini silabus kan udah tadi di silabus, berarti harus membuat materi di kelas materi ini harus ada materi ke-1-nya, baru nanti dilampirkan lagi seperti itu. Oke, jika sudah, kita mulai ke tugas. Nah, di sini sesuai tugas. Kalau misalkan menu lagi kelas belajar nih. Nah, di sini kalau misalkan ini kan ada beberapa kelas nih. Kalau kita mau memberikan tugas kepada mahasiswa, misalkan saya akan mengirimkan tugas kepada mahasiswa itu di S1 Farmasi tingkat 3. Seperti biasa, kita klik kode kelasnya, terus pilih tugas, menu tugas. Nah, di sini sama juga seperti tadi, kita harus menambahkan tugas. Nah, di sini ada plus, tambah aja, klik tambah. Nah, di sini nama tugasnya kimia organik misalkan. Nah, deskripsinya silakan download materi berikut, materi di bawah ini. Dan silakan buatkan PPT. Buatkan PPT misalkan. Silakan download materi di bawah ini dan silakan buatkan PPT semenarik mungkin. Misalkan. Nah, ini untuk materinya, lampirkan dokumennya itu untuk mahasiswa supaya nanti untuk bahan mereka untuk membuat PPT. Misalkan contohnya, tergantung, ini bebas ya. Misalkan dokumennya berbentuk PDF. Nah, saya coba untuk apa aja lah, bebas ya. Nah, ini tanggal akhir pengumpulan. Jadi sampai tanggal berapa gitu ya. Nanti untuk ke mahasiswa itu. Nah, di sini tuh misalkan malam ini dibuat dan akan berakhir besok atau tanggal 26 misalkan. Klik kalendernya, sesuaikan. Kalau sudah, oke. Mau jam berapa selesainya? Kalau di HP seperti ini. Kalau di laptop itu seperti biasa pemilihan jam. Misalkan saya akan nyetingnya jam 22 pas. Oke. Nah, ya. Ini untuk nama tugas, misalkan kimia organik, atau bisa disesuaikan. Deskripsinya ini untuk memberikan
arahan kepada mahasiswa, silahkan disesuaikan. Kalau bentuknya download atau bentuknya video bisa juga disesuaikan, nanti disampaikan ke mahasiswa dalam deskripsi. Nah, tanggal akhir pengumpulan tanggal 26 bulan 12 2020. Nanti ini akan otomatis ditutup ya. Jadi pengumpulannya itu akan ditutup otomatis sampai dengan tanggal 26 bulan 12 jam 10 atau jam 22. Nanti kalau sudah simpan. Nah, kalau di sini, nah berarti sudah ini. Jadi itu nanti akan otomatis sesuai yang disetting. Kalaupun nanti ada yang terlambat, nanti Bapak Ibu bisa nyeting ulang di sini untuk diedit terus ditambah waktunya. Nah, selanjutnya di sini sudah selesai, tinggal kita mengarahkan kepada mahasiswa atau menyampaikan kepada mahasiswa, silahkan kerjakan. Nama tugasnya kimia organik atau bisa disesuaikan. Nah, kalau misalkan sudah ada, kita melihat ada yang sudah masuk atau belumnya mahasiswa yang mengerjakan tugas ini, kita bisa melihat detail. Klik detail. Nah, nanti akan muncul mahasiswa di sini. Nanti kita akan bisa melihat mahasiswa tersebut. Oke, kita contohkan aja dulu. Nah, di sini jika dari dosen sudah ada instruksi untuk mengerjakan tugas, jadi mahasiswa nanti akan ngeceknya di menu e-learning, terus nanti sama dengan ujian akan muncul di kelas tersedia. Nah, di sini akan muncul ya. Jadi nanti pada saat mahasiswa nama kelasnya S1 Farmasi tingkat 3, ketika mereka klik masuk, sama halnya dengan waktu ujian, ini juga hampir sama prosesnya seperti ini. Ketika mahasiswa klik, nah di sini nanti akan muncul. Nah, di sini tuh ada silabusnya. Nah, silabusnya apa, detailnya apa, nanti bisa mahasiswa bisa mendownloadnya. Terus misalkan di pertemuan ke-1 ada apa misalkan. Nah, karena ini kosong, jadi tidak bisa diklik, kecuali untuk silabus ada. Nah, nanti pertemuan ke-1, pertemuan kedua, pertemuan ketiga sama. Kalau ada materinya nanti mahasiswa bisa download di sini. Nah, di sini. Nah, misalkan ke mahasiswa itu akan mengerjakan tugas. Nah, tugasnya tadi kan yang diinputkan itu nama tugasnya kimia organik. Statusnya sudah aktif. Nah, tanggal pengumpulan ada muncul di sini untuk mahasiswa. Ketika mereka mengerjakan, nah di sini silakan download materi bawah ini dan silakan buatkan PPT sebanyak mungkin. Nah, nanti mereka akan mendownload di sini, mahasiswa akan mendownload file ini, batas waktu sudah muncul. Nah, kalau misalkan sudah selesai, mereka nanti akan mengupload file di sini. Nah, misalkan saya contohkan sudah upload. Nah, kita akan langsung nyoba aja dulu untuk mengirimkan tugas. Tugasnya bisa PPT, bisa dokumen, bisa gambar, bisa video. Misalkan kita coba PPT ya, ini PPT tugas. Nah, ini misalkan kalau sudah, mahasiswa ini akan upload. Untuk sambil menunggu loading, kita cek dulu yang apa namanya,
Nah, materi berhasil dikirim. Nah, nanti mahasiswa itu akan ada kesempatan untuk memeriksa file itu apakah sudah bisa dibuka atau tidak. Kita coba untuk membukanya. Ini sih sepertinya ini udah bisa. Nah, ini di sini. Nanti akan muncul di sini. Kalau sudah bisa berarti nanti kita tinggal masuk di dosen. Oke, selanjutnya ketika tadi mahasiswa sudah mulai sudah mengerjakan, kita bisa ngeceknya lagi di kelas di menu e-learning, terus kelas belajar. Nah, di kelas belajar kita bisa cek atau pilih kode atau detail. Nah, terus klik tugas. Nah, nanti di sini akan muncul tugas yang tadi ya. Untuk melihat tugas mahasiswa yang sudah mengumpulkan, kita bisa klik detail. Nah, nanti akan muncul di sini. Statusnya belum dilihat. Nah, tugas selanjutnya dosen itu untuk melihat memastikan apakah tugas yang dikirimkan oleh mahasiswa itu sudah ada atau tidak ada gitu, atau untuk penilaiannya bisa dilihat, klik lihat. Nah, kalau seperti ini berarti tinggal di cross check aja bagaimana penilaiannya. Kalau sudah nanti ketika kita refresh itu nanti statusnya itu sudah dilihat di sininya harusnya. Nah, statusnya itu dilihat ya. Jadi mahasiswa, kalau status mahasiswa di dosennya sudah dilihat, berarti di mahasiswa sudah tidak bisa mengupload lagi, kecuali kalau misalkan mahasiswanya minta perbaikan tugasnya, kita bisa klik atau pilih icon yang ini, yang panah ya, dikembalikan lagi ke mahasiswa. Misalkan klik lagi. Nah, apakah yakin akan mengembalikan tugas ini? Nah, sebagai revisian bisa ini ke mahasiswa. Nanti bolak-balik ke mahasiswa itu bisa lewat di sini. Nah, udah sampai sini untuk learning. Sepertinya mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Mohon maaf saya membuat tutorialnya di HP, kebetulan laptopnya kalau di rumah tidak mendukung. Nah, udah ya. Nah, kalau misalkan sudah dikembalikan ini otomatis nanti ya kita lihat itu tombol yang panahnya itu sudah tidak ada lagi, berarti mahasiswa bisa mengirimkan lagi soal tugas gitu. Oke, sampai di sini Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf videonya sepertinya agak lama juga. Silakan dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan di grup dosen atau bisa langsung japri saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mulai menerapkan sistem e-learning ini kepada proses belajar mengajar, karena data learning ini akan menjadi sebuah nilai dalam proses akreditasi kampus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.